Terkadang rezeki datang melalui kemudahan. Hai, aku ibu rumah tangga yang sedang belajar mengatur uang kembali setelah melewati masa sulit. Di sini aku berbagi cerita budgeting pelan-pelan versi ibu rumah tangga. Kalau kamu juga sedang berusaha bangkit dan menata ulang keuangan, semoga video ini bisa menemani kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Hari ini aku mau bahas soal income 500.000. Karena jujur saja kalau sudah berkeluarga atau punya anak, 500.000 itu mungkin tidak cukup untuk 1 bulan. Bahkan untuk 1 minggu pun itu harus dihitung dengan baik-baik ya teman-teman. Jadi daripada habis begitu saja, aku mau ajak teman-teman pecah 500.000 ini menjadi sebagian untuk kebutuhan rumah dan sebagian lagi untuk modal usaha kecil yang bisa diputar. Kalau teman-teman penasaran gimana cara membaginya supaya tetap aman dan masih bisa diputar untuk usaha, ikutin terus video ini sampai akhir ya. Karena kita akan hitung bareng-bareng secara realistis tanpa drama. Sekarang kita pecah 500.000 ini. Pertama untuk modal usaha di 150.000. Kenapa tidak dipakai untuk makan? Karena kalau 500.000 ini habis, minggu depan kita mulai dari nol lagi. 150.000 ini bukan untuk langsung besar, tapi untuk diputar kayak jualan makanan, jualan kecil-kecilan, yang penting cepat jadi uang. Lalu yang kedua yaitu untuk kebutuhan rumah tangga di 300.000. Karena kita punya anak, dapur harus aman dulu. Beras, lauk sederhana, sayur, minyak dan lain-lain minimal cukup untuk 7 hari. Dan yang terakhir itu 50.000 untuk dana darurat atau dana cadangan. Ini tidak boleh disentuh kecuali benar-benar perlu. Sekarang kita pecah lagi yang 300.000 untuk rumah tangga supaya jelas, supaya tidak habis tanpa terasa. Dari 300.000 ini diposkan untuk beli beras di 75.000 karena nasi itu pondasi untuk kenyang ya teman-teman. Lalu untuk beli protein di 80.000, tidak mesti protein hewan, teman-teman bisa mix sesuai dengan budgetnya. Boleh di tahu tempe, ayam, pokoknya seperlunya. Yang penting anak-anak itu tetap harus dapat lauk yang bikin kuat. Lalu kemudian di 45.000 itu untuk beli sayur dan bumbu. Teman-teman bisa belanja di pasar, pilih yang tahan beberapa hari. Ini termasuk untuk bumbu yang keringan ya teman-teman, seperti penyedap, terus garam, gula dan lain-lain. Selanjutnya untuk pelengkap di 35.000 ini diposkan untuk seperti beli minyak goreng, gas, sabun atau kebutuhan kecil lain yang mungkin kita sering lupa hitung. Nah, setelah itu kita juga sisihkan 40.000 untuk jajan anak. Bukan untuk tiap hari harus beli di luar ya teman-teman, tapi supaya kita tidak stres kalau mereka minta sesuatu. Lalu terakhir ada dana cadangan di 20.000 kalau tiba-tiba harga naik atau ada bahan yang kurang. Nah, karena seringkali uang itu habis bukan karena hal-hal yang besar, tapi kita tuh tidak memecahnya sedari awal. Nah, dengan cara ini 300.000 itu jadi lebih terarah. Kita tahu batasnya dan kita tahu juga posnya. Dan yang paling penting, kita tidak akan merasa panik di tengah minggu. Nah, sekarang kita masuk ke cara mengelola modal usaha ya teman-teman. Aku sarankan pilih usaha yang cepat muter, seperti jualan makanan, cemil-cemil, atau apapun yang bisa jadi uang dalam hitungan hari. Tapi jangan langsung kita pakai 150.000 itu semuanya. Kita pecah lagi 100.000 untuk produksi di awal dan 50.000 jadi cadangan usaha. Kenapa? Karena kalau produksi pertama itu kurang laku, kita masih punya nafas untuk coba lagi. Tidak panik, tidak ambil dari uang dapur. Misalnya nih, dari 100.000 itu nantinya kita punya untung 50.000, berarti uang modal kita tuh kan jadi 150.000. Nah, ini jangan langsung dipakai semua juga. Kita bagi lagi dengan sadar.
ribu itu untuk diputar kembali menjadi modal supaya usaha tetap jalan, lalu 30.000 boleh masuk kebutuhan rumah tangga atau bisa ditabung juga biar usaha kalian tuh tetap terasa manfaatnya gitu. Nah, dan yang 20.000 masuk ke cadangan usaha untuk jaga-jaga atau pelan-pelan menambah modal kembali. Jadi uangnya itu bukan cuman habis dan mulai lagi dari nol, tapi dia tumbuh sedikit demi sedikit. Karena nih tujuan kita itu bukan langsung besar ya teman-teman, tapi supaya minggu depan itu kita tidak lagi hanya mengandalkan 500.000 yang sama. Dan mungkin di antara kalian ada yang bilang cuma 500.000, tapi buat ibu yang pegang dapur 500.000 itu bukan angka yang kecil ya teman-teman. Itu bisa jadi nafas untuk 1 minggu. Dan kita juga harus realistis. Kalau sudah berkeluarga, punya anak, kebutuhannya juga banyak, 500.000 itu tidak bisa dipaksakan untuk 1 bulan. Bukan berarti kita tidak bersyukur, tapi karena angka dan kebutuhan memang harus masuk akal. Daripada nih kita memaksa cukup sebulan lalu stres di tengah jalan, ya lebih baik kita tenang, kita atur untuk 1 minggu lalu kita ikhtiar supaya uang itu bisa berputar. Karena rezeki itu bukan cuma soal berapa yang datang, tapi bagaimana caranya kita mengelolanya. Gak apa-apa mulai dari yang kecil, untungnya mungkin cuma 30.000, 50.000, tapi kan kalau konsisten bisa diputar kembali. Itu lebih kuat daripada uang besar yang habis tanpa arah. Karena menurutku yang tadinya mungkin cuma 500.000 bisa jadi kebiasaan baru, atau bisa jadi tambahan rutin, juga bisa jadi jalan rezeki yang gak pernah kita sangka. Nah, kalau kamu sekarang lagi ada di fase ini, lagi belajar mengatur uang juga, lalu lagi belajar gak impulsif, lalu juga lagi berusaha bangkit pelan-pelan, kamu gak sendirian. Kita belajar bareng di sini, tanpa gengsi, tanpa pura-pura kuat. Nah, kalau konten seperti ini membantu teman-teman dan juga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel ini, karena aku akan terus bahas budgeting realistis, usaha kecil yang bisa diputar, dan cara bertahan tanpa drama. Semoga Allah cukupkan rezeki kita, cukupkan dapur kita, dan cukupkan hati kita dengan rasa tenang. Pelan-pelan saja, yang penting terus jalan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.